Terus Sanji, Nami, Usopp, Brook, dan Jinbei yang sedang berkumpul di desa bersama para raksasa Elbaf. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, di sana mereka sedang melangsungkan pesta meriah dengan banyak makanan dan minuman. Di tempat itu pun ada Jaro, si janggut gunung. Di tengah pesta itu, Jaro menceritakan berbagai hal tentang pengalaman-pengalaman yang telah dia lalui. Usopp mendengar kisah-kisahnya dengan penuh antusias, bahkan dia terus meminta Jaro menceritakan lebih banyak lagi. Sementara itu, Frankie sedang berkeliling untuk mencari tahu lebih lanjut soal pohon harta karun Adam. Dia sangat penasaran dengan pohon tersebut, karena pohon itu menghasilkan kayu legendaris seperti yang dipakai untuk membangun kapal atau Sansani. Frankie sepertinya akan mulai mencari lokasi distribusi kayu Adam, dan dia ingin membeli beberapa batang kayu tersebut untuk mengupgrade kapal atau Sansani. Kemudian ada Robin dan Chopper yang masih tetap tinggal di perpustakaan burung hantu. Di sana Saul menceritakan tentang keadaan Elbaf sekarang ini. Banyak generasi baru yang sudah tidak lagi tertarik untuk ikut bertempur. Cita-cita para anak-anak di sana telah bergeser dari yang dulu ingin menjadi prajurit tangguh, kini mereka lebih berminat pada berbagai profesi lain. Hal itu diakibatkan oleh pengaruh pemerintahan Raja Harald. Dia membawa pembaharuan di Elbaf dengan membuat negeri itu perlahan mulai meninggalkan perang dan membuka diri untuk perdagangan di dunia luar. Walau Raja Harald sudah mati 6 tahun yang lalu, tapi cara hidup yang dia ajarkan tetap terwariskan dan menjadi budaya baru di negeri para raksasa itu. Apa yang saya jelaskan di sini sama seperti yang diceritakan oleh Replay kepada Luffy dalam 2 chapter lalu. Jadi Elbaf mulai meninggalkan budaya kekerasan dan memasuki era baru yang terbilang lebih damai. Meski begitu, tapi Saul mengungkap bahwa di kalangan para raksasa generasi lama, tetap masih ada saja yang suka bertempur karena sudah menjadi kebiasaan. Robin pun bertanya, setelah Raja Harald mati, siapa orang yang menggantikan posisinya sebagai Raja Elbaf yang baru? Saul menjawab, sampai sekarang masih belum ada pengganti dari Raja Harald, sehingga tahta Elbaf sudah kosong selama 6 tahun ini. Ketiadaan sosok raja membuat para raksasa tak berada di bawah satu komando. Pada bangsawan Elbaf saat ini bertindak sendiri-sendiri, bahkan para bangsawan itu memiliki prajurit mereka masing-masing. Meski begitu, tapi sampai sekarang belum pernah ada pertikaian berarti di kalangan para bangsawan, sehingga keadaan Elbaf tetap aman walau negeri itu tidak memiliki raja. Para warga saat ini masih bisa menikmati kehidupan yang cukup nyaman dalam keadaan yang stabil. Robin pun menanggapi dengan bilang, walau sampai saat ini Elbaf masih aman, tapi suatu negeri besar yang tidak memiliki raja terdengar sangat rentan. Setelah itu, cerita beralih ke dalam kastil Owes yang terletak di dekat desa barat. Seperti yang kita tahu, di kastil itu ada 2 kesatria suci. Yang satu merupakan anak dari Garling yang merupakan saudara kembar Sang, dan yang satu lagi adalah kesatria suci wanita yang memiliki penampilan cukup misterius karena dia memakai perban untuk menutupi sebagian wajahnya. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, mereka bertemu dengan 2 raksasa penjaga. Wanita kesatria suci itu pun bertanya di mana mereka bisa menemukan Loki, karena tujuan dari kedatangan mereka adalah untuk mencari sang pangeran itu. Namun, raksasa penjaga tidak memberitahu, sehingga wanita kesatria suci tersebut menjadi kesal dan langsung menyerangnya dengan teknik perban misterius. Perban itu melingkari area tertentu pada tangan dan kaki raksasa tersebut, lalu perban itu mencengkramnya dengan kuat sehingga dia pun langsung mengalami rasa sakit dan tumbang. Pada chapter ini diperlihatkan raksasa yang satu lagi mulai mencabut senjatanya. Dia siap untuk segera menyerang, namun si wanita kesatria suci memakai teknik yang sama seperti tadi. Dia melempar perban ke arah raksasa itu, lalu perban tersebut mencengkram si raksasa dengan sangat kuat. Raksasa itu pun tumbang juga, tapi masih dalam keadaan sadar. Lagi-lagi sang kesatria suci wanita bertanya di mana Loki, tapi raksasa itu sama sekali tidak mau memberi jawaban. Sebagai seorang prajurit, dia tidak bisa memberitahukan informasi yang bersifat rahasia. Dan cerita berpindah ke Mary Joyce dan diperlihatkan kilas balik beberapa waktu yang lalu. Kong sebagai kepala staf pemerintah dunia memasuki ruangan otoritas karena dia dipanggil oleh para Gorosei. Gorosei Warkuri bilang Kong merupakan sosok yang bisa diandalkan. Dia memuji sang mantan Fleet Admiral itu karena pada masa lalu Kong memiliki jasa yang sangat besar. Dulu Kong adalah orang yang dipilih oleh pemerintah dunia untuk memimpin pasukan dalam memburu ras Lunaria. Walau masih ada beberapa yang berhasil lolos, tapi sebagian besar anggota ras Lunaria berhasil dihabisi oleh Kong dan para pasukannya. Gorosei Warkuri pun melanjutkan bicaranya dengan bilang bahwa sekarang ada tugas lain yang tak kalah penting untuk dilakukan oleh Kong. Tugas ini masih sama, yakni pemburuan dan pembersihan. Ada yang harus segera dihapus oleh pemerintah dunia dari muka bumi ini. Perkataan itu merujuk kepada para raksasa Elbaf. Jadi hal ini masih berhubungan dengan pergerakan dari 2 kesatria suci di sana. Mereka berdua ditugaskan untuk menghabisi Loki terlebih dahulu, karena Loki merupakan raksasa terkuat di sana. Nah, setelah Loki mati, pasukan besar dari pemerintah dunia dan angkatan laut baru mulai menyerang negeri itu. Serangan itu akan dipimpin langsung oleh Kong. Ada 2 alasan mengapa pemerintah dunia lebih memilih Kong untuk memimpin serangan daripada Akainu. Pertama, Kong sudah punya pengalaman untuk misi yang mirip dengan misi ini. Seperti yang tadi dibahas, dia terlibat dalam perburuan ras Lunaria pada masa lalu. Jadi dalam perburuan ras Elbaf kali ini, Kong juga adalah orang yang tepat untuk diutus ke sana. Kedua, Akainu saat ini menjabat sebagai Fleet Admiral Angkatan Laut. Dunia sedang mengalami banyak kekacauan sehingga tidak
tidak efektif bila Akainu pergi ke Elbaf, karena masih ada banyak hal penting lain yang harus dia lakukan. Kilas balik pertemuan Kong dan Gorosei pun berakhir, sehingga cerita kembali ke masa sekarang ini. Para Gorosei membicarakan soal rencana serangan ke Elbaf. Untuk misi menghabisi Loki, mereka yakin itu akan berhasil karena saudara kembar Sans bisa diandalkan. Dia merupakan kesatria suci yang memiliki reputasi gemilang dan tingkat penyelesaian misinya sangat tinggi. Selain menghabisi Loki untuk melemahkan Elbaf dari dalam, itu juga bisa membuat kesatria suci mendapatkan buah iblis legendaris. Mereka sudah menyiapkan buah biasa yang mereka bawa. Jadi jika nanti Loki dibunuh dan mati, maka buah iblis legendaris yang telah Loki konsumsi akan bereinkarnasi ke buah yang ada di dekatnya. Dengan buah iblis legendaris itu di tangan pemerintah dunia, maka serangan mereka ke Pulau Elbaf akan semakin kuat. Kemudian, untuk menghabisi para raksasa Elbaf di sana, para Gorosei sebenarnya agak khawatir bahwa misi ini tidak akan berjalan dengan mulus. Memang Kong adalah sosok yang sangat hebat. Dia juga akan membawa pasukan besar yang terdiri dari orang-orang kuat. Namun, Elbaf memiliki prajurit yang tangguh, sehingga akan jatuh banyak korban juga di kalangan angkatan laut dan pasukan pemerintah dunia. Selain itu, dalam misi ini, Gorosei juga sudah memperhitungkan kehadiran bajak laut topi jerami di sana. Luffy dan kawan-kawan harus segera dikalahkan, karena Im Sama ingin agar sang Jaibai baru itu dihentikan sebelum menjadi semakin berbahaya. Gorosei bilang, mungkin tak akan mudah bagi angkatan laut dan pasukan pemerintah dunia untuk melawan Luffy. Galing lalu berkata, jika anaknya sudah selesai dalam misi menghabisi Loki, ia bisa menyuruhnya ikut menghadapi Luffy. Nusjiro bilang, itu memang cukup efektif. Namun selain bajak laut topi jerami, sebenarnya di Elbaf saat ini juga ada seorang mantan bajak laut legendaris yang sudah pensiun dan kini menetap di Elbaf. Bahkan dia sudah memiliki istri dan juga anak di sana, sehingga dia pasti akan melindungi Elbaf sekuat tenaga. Orang yang dimaksud itu adalah Skopper Gaban. Dia memiliki istri seorang wanita raksasa bernama Ripley dan juga seorang anak yang bernama Kale. Ke tempat lain, kapal Red Force milik bajak laut Akagami sedang berlayar di lautan. Di sana Sans mendapat kabar melalui Denden Mushi dari salah satu informan yang mereka miliki. Informan itu bekerja untuk pemerintah dunia, tapi di lain sisi dia juga merupakan seorang informan bagi bajak laut Akagami. Sebagai seorang Yonko dengan jaringan informasi luas, tak heran Sans memiliki banyak informan dari berbagai kalangan. Informan yang satu ini pun bilang dia sempat mendengar pembicaraan para Tenryubito bahwa baru-baru ini Ksatria Suci dari keluarga Vigaland diutus untuk melaksanakan misi besar di Pulau Elbaf. Ia merasa harus memberitahu hal tersebut kepada Sans karena dia tahu bahwa Sans memiliki hubungan baik dengan para raksasa Elbaf. Sans pun berterima kasih karena dia telah menginformasikan hal sepenting itu. Tak lama berselang, kru Sans yang bernama Honggo pun juga mendapat kabar. Informan lain menghubunginya dan bilang dia melihat pergerakan besar dari kapal-kapal angkatan laut ke wilayah Warland. Jadi dari dua informasi yang diterima oleh bajak laut Akagami, mulai dari soal Ksatria Suci yang diutus ke Elbaf dan pergerakan besar dari kapal-kapal angkatan laut ke sana, mereka dapat menarik kesimpulan bahwa negeri para raksasa itu akan mengalami serangan masif. Para kru Sans pun bilang apakah mereka harus kembali ke Pulau Elbaf, namun Sans berkata itu tidak perlu, karena pertahanan Elbaf saat ini sudah cukup kuat. Sans berkata dua orang itu pasti sudah cukup untuk menghentikan serangan dari pemerintah dunia dan angkatan laut. Dua orang yang dimaksud oleh Sans adalah Luffy dan Skopper Gaban. Beberapa waktu yang lalu, Sans sempat mampir ke Pulau Elbaf dan dia memastikan bahwa Skopper Gaban masih tinggal di sana. Kemudian baru-baru ini, Sans juga mendapat kabar bahwa Luffy juga datang ke Pulau Elbaf. Jadi dengan adanya dua orang sekuat itu, maka pasti tak akan mudah bagi pemerintah dunia dan angkatan laut untuk menyerang Pulau Elbaf. Terakhir diperlihatkan kembali lokasi Kastil Owes, tempat dua kesatria suci muncul di Pulau Elba. Sang kesatria suci wanita masih menyiksa salah satu raksasa penjaga kastil untuk memberitahukan di mana lokasi Loki berada. Namun tiba-tiba ada seseorang yang bilang bahwa dia tahu di mana keberadaan Loki. Dua kesatria suci itu pun melihat ke orang itu dan ternyata orang tersebut adalah Skopper Gaban. Gaban bilang dia tahu di mana Loki berada. Jadi lepaskanlah raksasa penjaga kastil yang sedang mereka siksa itu. Kesatria suci pun langsung melepas perban penyiksa dari raksasa yang sudah terjatuh itu. Kemudian kembaran Sans bilang, kalau begitu, cepat katakan di mana Loki berada. Namun Gaban bilang, dia akan mengatakannya jika mereka berdua bisa mengalahkan Gaban di sana. Kembaran Sans pun tersenyum kemudian berkata, apa tidak masalah jika 2 lawan 1. Namun Gaban bilang, itu tidak masalah, toh dia juga kebetulan sedang membawa 2 kapal. Dalam hati, Gaban berkata, jadi ini kembaran Sans yang diceritakan